Hai teman-teman, jadi kita di daerah yang berbeda lagi di Nashville. Di belakang saya adalah kantor pemerintah, State Capitol. Dan kita di sini tuh daerahnya lebih berbeda dengan Broadway ya, nggak sehidup tapi di sini banyak kantor-kantor dan hal-hal lain. Dan di kiri saya nih ada museum yang bergengsi banget, yaitu Musicians Hall of Fame at Historic Nashville Municipal Auditorium. Kita akan masuk dan lihat suasana di dalam museum ini karena keren banget. Katanya ada Jimi Hendrix dan ada artis-artis musisi-musisi lain yang legendaris diperlihatkan di museum ini. Ayo. Ya teman-teman, jadi ini dia nih museumnya. Jadi sebelum ini menjadi museum itu tadi sebelumnya ada sebuah auditorium atau theater ya. Dan ada artis-artis bergengsi yang pernah tampil di sini seperti ada AC/DC. Ini ada Bob Dylan, Alice Cooper, Kiss, sampai bahkan juga Elvis pernah tampil di auditorium ini yang diubah menjadi museum. Jadi I can't wait ya, karena ini tempatnya udah legendaris banget nih. Tapi nggak hanya itu loh, ternyata aku juga baru cek ada juga artis modern seperti Kesha nih, lebih modern. Karena ini di Nashville, tetap cuacanya panas karena musim panas. Ini masih 90 derajat Fahrenheit atau sekitar 30 derajat Celcius. Dan ini dia entrance to the museum. Kita masuk yuk. Ya, jadi kita baru dapat tiketnya. Ini dia. Dikasih VIP loh. Ini Mas. Jadi Anda bisa lihat ada berbagai exhibit. Sini ada Johnny Cash, Jimi Hendrix, ada studio Elvis Presley, Garth Brooks, Bob Dylan, Neil Young, dan ini yang paling saya tertarik nih. Di tengah sini ada Grammy Museum. Wah. Yeah, so I'm with Jay, who's the multimedia archivist. So, what is your role here in this museum? Well, as far as the museum goes, we honor all types of music, Yeah. musicians, people behind the scenes. I'm the archivist, so I'd help with the collection of the instruments, photos, videos, all the elements on display. So I spoke to one of the staffers working here, and they said that the Grammy is the best part of this museum. In your opinion, what is the best part? Well, I love the history, so I love Right. the talking about the different studios from whether it's in Los Angeles or Memphis or Philly or New York. Oh, so they're all features, not just Nashville. Not just Nashville. Oh, that's so, cool. So as you walk through the museum, we've got a section about the Woodstock Festival and the infamous. Or depending on who you ask. exactly. Thank you so much for your time, and I guess we'll walk around. Oh, like stereo. Wah, ini pemirsa antik banget. Wah, ini ada jukebox juga nih, sangat terkenal zaman dulu. Tinggal taruh koin, terus pilih lagu yang ada. Seperti di sini ada lagu Elvis Presley, Loretta Lynn. There's ada vinyl recorder yang tua yang ada Mickey Mouse-nya. Lucu banget nih tempatnya. Ya, jadi ini dia Museum Hall of Fame di Nashville, Musician Hall of Fame. Dan kita harus bicara tentang Nashville karena kita di Nashville ya. Dan mengapa Nashville disebut sebagai Music City? Saya sudah sempat berdiskusi tentang ini, tapi ini dia nih, The Fisk Jubilee Singers, yaitu grup akapela atau paduan suara Afrika Amerika yang bersekolah di kuliah yang bernama Fisk University. Dan mereka melakukan konser, tampilan untuk membiayai kuliahnya mereka. Jadi ini dia grup yang sangat legendaris, dimulai tahun 1920-an. Dan mereka sempat tampil di seluruh Amerika dan juga sampai ke Eropa, sampai ke United Kingdom di depan Queen Victoria. Queen Victoria sangat terkesan sampai dibilang pasti mereka datang dari Music City.
Dan itu awalnya di mana Nashville disebut sebagai Music City. Wah, di kanan saya ada exhibit untuk Woodstock. Ini salah satu festival yang paling terkenal di Amerika Serikat. Di tahun 1969 disebut sebagai The Summer of Love. Ada festival bernama Woodstock, di mana ada berbagai artis-artis bergengsi, termasuk Jimi Hendrix, ada Santana, ada berbagai macam, ada kalau nggak salah ada Bob Dylan. Tetapi tadinya walaupun ini sebuah inisiatif yang bagus, terakhir-terakhirnya agak kacau sih, agak rusuh ya, terutama karena ada hujannya kacau, terus mereka tidak bisa, karena ada banyak sekali orang yang datang tanpa tiket, terus para staffnya overwhelmed, jadi mereka memutuskan untuk membuat konser ini menjadi gratis yang tadinya bayar. Jadi penuh banget di tempatnya dan mereka tidak siap, jadi sampai makanan pun harus dikirim dari kota sebelah. Kira hari terakhir hujan, sampai ada beberapa orang yang meninggal. Tetapi banyak orang bilang bahwa Woodstock ini merupakan salah satu festival yang paling bergengsi di seluruh sejarah Amerika Serikat. Di belakang saya itu juga ada gitarnya Ringo Starr. Padahal saya nggak tahu Ringo Starr bisa main gitar. Aku kira dia cuma pemain drum untuk Beatles nih. Tapi ternyata dia juga bisa main instrumen gitar ya. Ya teman-teman, di kanan saya juga ada sebuah replika atau model kecil ya, American Sound Studio, yaitu sebuah studio di Memphis yang cukup besar. Di atas itu ada berbagai nama-nama lagu dan kapan tahunnya dirilis. Seperti juga di kanan situ ada lagu-lagu Elvis Presley itu. In the Ghetto, Kentucky Rain, Suspicious Mind. Yang Suspicious Mind itu one of my favorite Elvis Presley songs. Wah, sepertinya kita masih di Memphis. Karena di kanan saya ada sebuah replika kecil untuk Sound Studio, yaitu studio yang membuat Elvis terkenal. Elvis merilis salah satu lagu, That's Alright, yang membuatnya terkenal. Dan ini studio ini disebut sebagai studio yang membuat rock and roll. Jadi kita masuk ke dalam Sound Studio ini, kita bisa lihat suasananya seperti ini ya. Dan Anda juga bisa di sini, kalau Anda pernah kunjungi ini, Anda bisa nonton sejarahnya dengan headset ini. Dan selain itu, di kanan sini ada juga berbagai artis-artis R&B yang sangat terkenal di kota Memphis, yang tepatnya bikin rekor di Sound Studio ini yang sangat legendaris. Kalau lagu 1950, dansanya harus kayak gini nih. Ya kan mas, gini kan jogetnya dulu 1950. Oke, kita lanjut lagi ya. Karena masih ada banyak di sini. Nah, ini dia juga nih, ada kostum B.B. King dan juga gitar B.B. King. B.B. King tuh disebut sebagai one of the king of blues. Dan dia sangat terkenal sampai dia mempunyai sebuah bar di berbagai lokasi di Amerika, termasuk di New York, Memphis, yaitu namanya B.B. King Bar. Dan mereka biasanya mempunyai performance pertunjukan live yang asik banget deh. Kita sempat lihat waktu kita mengunjungi Memphis di jalanan Beale Street. Wah, sampai di sini juga ada exhibit kecil menunjukkan penyanyi Bono dari band legendaris U2. Ini dia gitarnya. Dan keren banget gitarnya, ada eagle-nya tuh. Dan juga Anda bisa lihat ada pertunjukan Bono di kanan sini nih. Dan juga signature ya. Asik. Oke teman-teman, sekarang kita dari kota Memphis, kita akan pergi ke Detroit. Ini era Motown, where funk is born. Wah, ada record Stevie Wonder di situ. Ada The Supreme, salah satu grup perempuan ikonik banget di dunia Motown. Jadi
Jika Anda nggak tahu, Motown adalah sebuah record label di Detroit, itu penuhnya dengan artis-artis Afrika Amerika, dan Motown adalah record label pertama yang melatih artis-artisnya. Jadi mereka tidak hanya rilis, tapi mereka juga mencari artis-artis dan melatihnya supaya pertunjukannya lebih hebat. Is that Michael Jackson? Oi. Ini ada foto Michael Jackson, Elton John. Sepertinya mereka menggunakan piano ini ya untuk memproduksi lagu-lagunya. Oh, ada Earth, Wind and Fire. Do you remember the 21st September? Mereka menggunakan Fender Rhodes Electric Piano. Ini salah satu piano yang sangat legendaris ya. Karena bisa diganti berbagai setting, seperti ada bisa ganti volumenya, bisa mau pilih treble mungkin, atau mau lebih bass. Dan juga bisa merubah vibratonya. Jadi kayak jadi tinggal kecil wow gitu bisa pakai Fender Rhodes ini. Dan di kanan saya ini ada berbagai platinum vinyl ya. Dan sepertinya ini emas nih ya. Oh, platinum, gold and platinum records. Jadi jika musik Anda mencapai sukses, mencapai betapa sukses, itu akan diberi gold vinyl atau platinum vinyl. Di kanan sini. Dan saya suka museum ini karena mereka tidak hanya menunjukkan artis-artis yang bergengsi, tapi juga produser-produser di belakang, behind the scenes yang membuat artis-artis berbagai artis menjadi semakin terkenal lah. Wah, ini Chicago nih, band yang sangat terkenal. Kita di Nashville, Memphis bicara mengenai Elvis terus ya. Emang ternyata dia sangat legendaris, sampai di Nashville pun ada bajunya nih, kostumnya, dan juga gitar yang digunakan, dan juga album Clamp Bake. Dan juga di situ belakangnya ada poster ya, poster-posternya yang sangat tua, sangat antik, sangat stylenya klasik lah. Sangat overwhelmed karena ada banyak sekali hal yang bisa dilihat di sini ya Mas. Dikit-dikit wah ada ini, wah ada ini, ada artis ini, ada artis ini. Oke, kita lanjut lagi sekarang dari Detroit, Motown, kita pergi ke Los Angeles. Ini juga kota yang mempunyai banyak sejarah musik ya. Wes, masuk Los Angeles langsung kita bisa lihat ada berbagai gitar-gitar ikonik, seperti di sini ada Don Wilson. Dan di sebelah sini juga ada lagi gitar-gitar, drums. Oh iya, ini betul. Oh, ini gitar pedalnya Toto. Wah, keren nih. I bless the rains down Africa. Asik. Ini sampai juga ada flute. Ada organ klasik, gitar pastinya lagi, dan juga ada gambar-gambar nih belakangnya ya. Ini kira-kira berapa lama ya mengumpulkan semua ini? Banyak banget yang dikumpulin. Oh, di kanan sini juga ada sebuah exhibit yang menunjukkan berbagai band-band yang datang dari tahun 1964 sampai 1967 yang terkenal banget, yang pastinya yang paling orang-orang paling tahu, and one of my favorite bands of all time, The Beatles. Dan Beatles ini sangat menarik karena mereka tadinya adalah hanya band rock and roll, tapi mereka berubah menjadi genre-genre berbeda, termasuk juga psychedelic rock, dan mereka juga mencampur berbagai budaya, seperti ada satu lagu Across the Universe dengan artis dari India. Itu lagunya asik banget, check it out guys. Selain itu juga ada band-band lain seperti The Animals, ada The Kings, Rolling Stone. Ini dia nih, ada foto Mick Jagger waktu masih muda, ganteng banget ya. Dan pastinya juga The Who. Ini band favorit ayah saya nih, The Who. Dan sepertinya mereka
pada tahun 1964 sampai 1967 datang ke Amerika Serikat, terutama ke daerah San Francisco untuk tampil di sana. Tempat ini juga asik nih, ada exhibit untuk Johnny Cash, ada sejarahnya dia yang panjang banget ya. Dan Anda bisa lihat ini lucu banget nih, Cash ini. Dan Cash itu sangat terkenal di Nashville terutama karena sampai dia mempunyai bar di sini dan tempat venue untuk main musik. Jadi emang Johnny Cash itu sangat menyatui dengan identitas Nashville. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara, Senin sampai Sabtu, pukul 11 WITA, hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mari kita ke sini ke exhibit untuk Jimi Hendrix. Ini ada sepertinya ini exhibit yang menunjukkan Jimi Hendrix datang dari Nashville di mana dia mempelajari cara main gitar secara level yang tinggi banget ke pertunjukannya di Woodstock yang festival yang seperti saya katakan itu cukup ikonik ya. Sekarang kita pencet, please press here to begin your experience. Jadi kita harus nonton videonya dulu, baru bisa masuk. Sampai asapnya keluar. Batuk. Ada gitar-gitar ya di atasnya. Ini desainnya sangat detail. Pintu udah dibuka, kita bisa masuk. Wow, ini dia Jimi Hendrix exhibit. Jadi di bagian sini
di tembok ini tepatnya ada sejarah Jimi Hendrix, masuk juga waktunya dia di military, saat pertama dia belajar main gitar, sampai dia ke Nashville dan ke Festival Woodstock. Kostum-kostumnya yang luar biasa, yang ajaib, yang sangat unik. Ini digunakan tahun 1967 sampai 1970. Dan ini asik banget nih, ada berbagai poster-poster Jimi Hendrix di magazine legendaris The Rolling Stone. Dan pertama kali dia masuk ke Rolling Stone issue itu tahun 1968 Januari 20. Ini mungkin foto favoritku Jimi Hendrix karena Anda bisa lihat passionnya tuh sampai sambil mainin sampai kayak gitu. Tapi emang dia terkenalnya karena passionnya, and he's really good at playing the guitar. Dan yang terakhir ini ada kutipan dari Jimi Hendrix that I really like. Stay groovy, stay you, Jimmy. Bye Jimmy. Ini dia nih tempat yang saya udah nanti-nantikan, yaitu the Grammy Music Gallery Museum. Wow, look at that. Katanya daerah ini yang paling keren ya di museum ini. Mari kita masuk. Di kanan saya ada berbagai kutipan dari artis-artis bergengsi seperti ada Kanye West, Taylor Swift, Drake, Pharrell Williams, Sheryl Crow, Sam Smith. Semuanya ada kutipannya di sini. Bicara bagaimana Grammy ini mereka sangat berharga, sangat bangga dengan pencapaian mereka. Dan di sini kanan saya juga ada berbagai Grammy ini yang desain pertama tahun 1928 sampai 1962, sampai ke masa depan ini 1963 sampai 1968. Dan ini yang paling terakhir dari 1991 sampai sekarang belum dirubah. Dan di kanan saya ada berbagai pertunjukan-pertunjukan yang bergengsi di ajang Grammy Awards. Ya, jadi mungkin untuk teman-teman yang nggak tahu tuh, Grammys adalah penghargaan musik yang sangat bergengsi diberikan kepada artis-artis yang mencapai excellence yang sangat tinggi. Ini ada sebuah video yang menunjukkan bagaimana mereka membuat penghargaan Grammy ini. Terus kita bisa, ini ada kick, snare, berbagai suara-suara, dan kita bisa ganti suara yang mau dipilih. Jadi ini kita ke A, jadi again kita bisa pilih mau suara apa. Di sini ada lead, bass, boom, boom, pad, dan juga ada arpeggio di mana mereka akan go in a pattern lah, loop pattern gitu. Jadi sepertinya jika saya pencet 3 note ini akan berputar-putar terus. Seperti itu. Dan jadi di berbagai kamar ini Anda bisa belajar cara bikin lagu dengan Lamont Dozier dan Desmond Child. Di sini Anda bisa memproduce lagu dengan Mike Click. Ini ada sebuah video yang menunjukkan caranya menulis lagu, dan di sini menengineer lagu di sini. Keren. Mungkin kita coba satu nih, coba kita yang producing with Mike Click. Jadi ya diberi instruksi ya. Oh buset, lama banget. Tuh, jadi ada rhythm section, mungkin untuk bikin video kita mau gimana, ajarkan. Terus gitarnya mau gimana. Jadi sekarang kita bisa pilih mau yang mana lah rhythmnya, mau yang rhythm yang satu atau yang kedua, gunakan headphones ini nih. Tuh.
Terus berikutnya kita pilih, oh setelah saya udah dapat drumsnya, saya mau gitarnya mau yang mana. Jadi kita dengar ada echo gitar, bisa di distort jadi suaranya lebih rrrr. Ada juga flanger jadi bisa dipilih mau gitarnya mana efeknya. Setelah itu kita berubah, kita masukin keyboard. Jadi ini menurut saya sangat interaktif untuk anak-anak atau untuk remaja atau dewasa pun juga bisa menikmati dan mempelajari di sini musik, cara bikin musik dan lain-lainnya. Guns N' Roses, Motley Crue, Metallica, ini band-band rock yang sangat hebat. Dan ini hanya satu loh, ini producing. Jadi di kanan saya seperti saya katakan, itu untuk membuat cara nulis lagu. Dan di sini engineering. So, untuk masteringnya supaya suaranya kedengaran profesional dan industri level. Wah, dan di sini ada untuk elektronik musik, ini pas rumah saya nih. Jadi di sini Anda bisa main dengan synth-nya. Kita bisa taruh drums. Dan di sini mixer ya, jadi kita bisa masukin berapa lagunya, berapa suaranya. Tapi nggak bisa dimain. Oh ini dia nih, drumsnya. Tapi kurang ngerti saya nih. Oh, I see. Dan yang terakhir saya ingin tunjukkan adalah berbagai artis-artis yang menang Grammy Award dan juga genre-genre seperti ini, genre disco, jazz, ada Michael Jackson's Thriller. Keren banget deh tempat ini, emang asik deh, terutama untuk musik antusias ya seperti saya suka banget dan musik. Wah, ini sepertinya juga ada album-album yang menang. One of my favorite albums of all time, Daft Punk, Random Access Memories. Very jazzy, very funky. Wah, itu dia Nashville Musicians Hall of Fame. Dan tadi suasananya asik banget ya, ada berbagai interaktif stuff yang kita bisa lakukan seperti main drum, main gitar, main elektronik musik. Dan juga di situ ada berbagai artis-artis yang di-feature yang bergengsi banget seperti Elvis, Michael Jackson, you name it. Yang penting kalau misalnya menang Grammy dan juga masuk Hall of Fame, pasti dilihat situ. Dan menurut saya ini adalah museum yang pas sih, terutama karena ini hari terakhir kita di Nashville. Waduh, Nashville seru banget dan museum ini pas lah karena emang Nashville itu music city. Jadi pastinya kita harus lihat museum yang Hall of Fame penuh dengan musisi-musisi. Dan yang terakhir saya ingin emphasize juga bahwa di atas museum adalah auditorium yang sangat terkenal karena ada berbagai musisi-musisi bergengsi yang pernah. Jadi ini memang gedung yang ini sangat historik, keren sekali. Definitely check it out. Definitely I recommend to visit untuk lihat suasana di dalam Museum Hall of Fame ini.